Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu ala ba'din fa khassa ba'dasy shuhuri wal ayyam wal layali bimazaya wa fadaila yu'azzimu fiha al ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'd, faya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala bifi'lit ta'at. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir mengagungkan asma Allah mulai hari ini sampai tanggal 13 Zulhijjah ayyamut tasyrik, menandakan umat Islam mengakui kelemahan diri, mengakui pengabdian hanya kepada Allah Rabbul Izzati, mengakui setulus hati bahwa Allah yang maha besar, tidak ada Tuhan selain Allah, dan segala puji hanya milik Allah. Kita manusia siapapun itu, gerak tubuhnya, desah nafasnya, hidup dan matinya ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Karena itu kami patuh atas titah-Mu ya Allah. Kami tunduk atas segala firman-Mu ya Karim. Dan kami pasrah serta ridha atas segala keputusan-Mu ya Rabb. Syariat Islam yang kita lakukan mengikuti sunnah Rasulullah SAW penuh dengan hikmah serta manfaat yang tidak boleh diragukan lagi. Sekalipun sepintas lalu seperti memberatkan, tetapi apabila kita laksanakan dengan keikhlasan dan kepasrahan, ternyata di balik semua itu terdapat manfaat yang tidak hanya dirasakan secara personal, tetapi juga dirasakan secara kolektif dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya ibadah kurban yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW mengikuti millah Ibrahim. Semula Ibrahim diperintah oleh Allah agar menyembelih anaknya Ismail. Tetapi ketika Ibrahim melaksanakan perintah itu dengan penuh kepasrahan dan kesabaran, ternyata Allah mengganti Ismail dengan seekor domba atau kibas. Hal itu mengandung arti bahwa perintah Allah yang kita anggap berat
bahkan yang tidak masuk akal sekalipun, ternyata hanyalah sebagai sarana ujian bagi iman kita. Dan apabila iman kita benar-benar teruji, yang ditandai dengan kepasrahan dan kepatuhan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhirnya akan memberi reward, pahala yang tak terhingga, yakni kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ibrahim lahir di tengah kehidupan umat manusia yang dipimpin oleh raja yang dolim, yakni Raja Namrud, yang aturannya mirip dengan Fir'aun pada zaman Nabi Musa, yakni setiap anak laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel harus dibunuh karena alasan kepemimpinannya sebagai raja, takut terancam. Bayi Nabi Musa dipelihara oleh Allah dengan cara dilarungkan ke aliran sungai, sedangkan bayi Ibrahim dipelihara oleh Allah dengan cara dilempar ke hutan karena khawatir dibunuh oleh Namrud, si raja yang dolim itu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara Ibrahim. Di tengah hutan Ibrahim hidup aman dan damai, tanpa ada gangguan sedikit pun dari binatang buas yang ada di hutan. Ibrahim terus tumbuh dan semakin dewasa, pintar dan cerdas, dan hatinya serta pikirannya mulai tergerak untuk mencari Tuhan. Dikisahkan bahwa semula ia mengira bahwa bintang adalah Tuhan, kemudian ia mengira bahwa bulan adalah Tuhan, dan kemudian ia mengira bahwa matahari adalah Tuhan. Tapi karena benda-benda itu suka menghilang, akhirnya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang patut disembah. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 79, Allah berfirman, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ibrahim semakin dewasa. Kedewasaan yang dibarengi dengan akal sehat dan keberanian menentang kaum yang durhaka, para penyembah berhala, dan berani melawan pemimpin dolim saat itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 54. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Al-Anbiya ayat 67. Ibrahim kemudian menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, hingga puncaknya berhasil menghancurkan kedoliman, sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 51 sampai dengan 71. Namun demikian, risiko membela kebenaran dan menghancurkan kedoliman ternyata teramat berat. Nabi Ibrahim diancam nyawanya dengan cara dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tidur. Allah Subhanahu wa ta'ala membelanya. Api yang membakar Nabi Ibrahim dibuat dingin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak melukai Nabi Ibrahim sedikit pun. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Al-Anbiya ayat 69. Sejak saat itu, yakni sejak Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah, beliau diuji oleh Allah, bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada keluarganya, istri dan anaknya. Dalam kitab Mishkatul Anwar diceritakan bahwa Ibrahim itu orang yang kaya raya. Dia memiliki 12.000 ekor hewan ternak,
domba, sapi dan unta. Suatu ketika Ibrahim ditanya, milik siapa hewan ternak yang sekian banyak itu wahai Ibrahim? Beliau menjawab, semua milik Allah, sekarang masih milikku. Apabila suatu waktu Allah akan mengambilnya, jangankan hanya sekedar hartaku, anakku satu-satunya yang saya sayangi sebagai anak kesayanganku, yakni Ismail, kalau Allah hendak mengambilnya, silahkan, aku rela, aku ridho, dan akan aku pasrahkan. Tidak lama setelah itu Ibrahim bermimpi bahwa Ismail, anak yang sangat disayanginya, harus disembelih. Masya Allah, Ibrahim berkata kepada Ismail, sebagaimana dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia, Ismail, menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Setelah sampai di suatu tempat, Ismail berkata kepada Ibrahim, ayah, ini kaki dan tanganku ikatlah dengan kencang agar saya tidak bisa bergerak, sehingga ayah mudah menyembelihnya. Tundukkan kepalaku ke tanah supaya ayah melihat wajahku, supaya ayah tidak melihat wajahku, karena pasti ayah tidak tega melihatku. Buka bajuku agar tidak terkena darah, sehingga nanti ayah tidak sedih karena melihat bajuku yang penuh dengan darah. Asah goloknya dengan tajam agar penyembelihannya cepat, karena sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Bajuku berikan kepada ibuku Siti Hajar sebagai cindera mata. Sampaikan salamku untuk ibuku tercinta. Katakan kepadanya, mohon ibu sabar, Allah di sini menjagaku. Jangan izinkan teman-teman seumurku bermain ke rumahku, agar ibu tidak menjadi sedih karena mengingatku. Ibrahim kemudian menjawab, anakku sayang, aku ayahmu tidak berdaya apa-apa. Aku hanya semata melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan Allah menjagamu. Setelah Ismail diikat erat, wajahnya ditundukkan ke tanah, pisau atau golok Ibrahim dikenakan ke lehernya, terus ditekan dengan keras dan disembelihkan kepada leher Ismail. Tetapi Masya Allah, golok itu tumpul, tidak dapat memotong leher Ismail. Saat itu Allah membuka bilik yang menghalangi malaikat di langit dan di bumi. Para malaikat bersujud kepada Allah, takjub melihat Ibrahim. Allah berfirman, kekasihku Ibrahim ridho menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri, karena patuh kepadaku dan ingin ridhoku. Ismail berkata, ayah, bukakan tali yang mengikat tanganku ini, agar Allah melihatku bahwa aku tidak terpaksa. Sembelihkan golok itu sekali lagi kepadaku, agar para malaikat menyaksikan bahwa aku anak Ibrahim Khalilullah, taat serta patuh kepada perintah Allah. Ibrahim mengikuti kehendak Ismail.
Sekali lagi golok itu disembelihkan kepada leher Ismail dengan tenaga keras. Tapi lagi-lagi tidak mempan. Malah goloknya jadi terbalik. Ibrahim kemudian mencoba golok itu membelah batu. Dan batu menjadi terbelah. Ibrahim berkata, "Wahai golok, kepada batu kamu mempan, tetapi kepada leher Ismail kamu tidak mempan." Golok menjawab, "Allah yang Maha Kuasa tidak mengizinkan aku untuk mempan memotong leher Ismail. Tanpa izin Allah aku tidak bisa berbuat apa-apa." Selanjutnya Allah memerintah Jibril untuk mengganti Ismail dengan seekor kibas atau domba besar yang gemuk, sehat dan mulus dari surga. Ismail atas izin Allah tidak jadi disembelih, tetapi diteruskan diperintah untuk memotong hewan kurban sebagai bukti bahwa Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail lulus menghadapi ujian yang demikian beratnya, sehingga Allah ridho kepada mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110, dan akhirnya disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam syariat dinul Islam, sebagaimana dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Menyaksikan tragedi Ibrahim selaku bapa menyembelih Ismail selaku anak yang sedemikian tragisnya, malaikat yang menyaksikan ketaatan mereka, mereka berucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim menyahut, La ilaha illallah wallahu akbar. Disambut oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dari riwayat hidup Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail, jelas bahwa nilai filosofinya sangat relevan untuk kita petik dan kita terapkan pada zaman kini, agar memiliki keluarga yang tangguh dalam keimanan, siap menghadapi berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan. Ketika moral manusia semakin hancur berantakan, kecintaan kepada harta dunia tidak lagi terkendalikan, jabatan dan kedudukan kepemimpinan yang menggiurkan, emas, perak dan berlian yang jadi impian, uang miliaran dan triliunan menjadi ukuran kebahagiaan, kerakusan ala Fir'aun yang semakin gentayangan, kekerasan ala Namrud yang bangga dipertontonkan, kejahatan seksual LGBT yang tak sungkan dilakukan, perzinaan, perjudian, riba, makanan dan minuman yang tak kenal halal haram, korupsi, kolusi dan cengkraman oligarki yang semakin masif merambah di setiap meja kerja dan di setiap persimpangan jalan. Di negeri Indonesia yang penduduknya religius dan bertuhan, maka harus lahir pemimpin sekaliber Ibrahim yang tangguh, cerdas, visioner dan berani melawan kemungkaran. Harus lahir pemuka agama sekaliber Siti Hajar yang mendidik dengan baik dan mengayomi dengan penuh kesabaran. Dan harus lahir rakyat sekaliber Ismail yang soleh, taat, cerdas dan berani mengorbankan diri untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hidup di dunia tidak lama, hanya selama umur kita sebelum kematian menjemputnya. Besok atau lusa pasti kita akan mati, meninggalkan segala apa yang mati-matian kita cari. Uang, harta, jabatan, kesenangan, makanan, minuman, emas, berlian atau apapun namanya, semua tidak akan dibawa mati. Kita yang terbuat dari tanah akan kembali ke tanah. Dalam kegelapan kuburan 1 kali 2 meter engkau sendirian. Orang-orang yang kau cintai semua tidak lagi memperdulikan. Selangkah lagi, ketika orang-orang yang menguburmu satu persatu meninggalkan, engkau akan diminta pertanggungjawaban
atas apa yang engkau lakukan. Ke surga atau ke neraka engkau dimasukkan. Kesedihan atau kebahagiaan abadi di akhirat kelak yang akan engkau rasakan. Kalau sudah demikian, maka tidak ada gunanya lagi penyesalan. Engkau menangis, menjerit, meronta-ronta, memanggil-manggil orang yang pernah engkau dolimi dan engkau sakiti di dunia untuk meminta maaf, tetapi tidak akan bisa. Pengadilan akhirat tak akan bisa direkayasa. Oleh karena itu, insaflah wahai manusia jika dirimu bernoda. Dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya menghadap Tuhan yang Esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya pencipta alam semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti pada ilahi sentosa selama-lamanya di dunia dan di akhir masa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Kelak kita bahagia dilimpahi rahman rahimnya. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa qadim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa jazar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudus. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al khaira umurana akhirahu wa khaira amalina khawatimah. Allahumma ij'al khaira ayyamina yauma liqa'ik. Ya Allah ya Tuhan kami yang duduk bersimpuh di sini adalah hamba-Mu yang lemah tanpa kekuatan dari-Mu. Karena itu ya Allah ya Qawi, beri kami kekuatan untuk dapat melaksanakan perintah-Mu dan menjauhi larangan. Ya Allah ya Tuhan kami yang duduk bersimpuh di sini adalah hamba-Mu yang miskin tanpa kekayaan dari-Mu. Karena itu ya Allah ya Ghaniyyu ya Razzaq, beri kami harta kekayaan dan rezeki yang halal, rezeki yang penuh berkah yang dapat mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami yang duduk bersimpuh di sini adalah hamba-Mu yang bodoh tanpa ilmu dari-Mu. Karena itu ya Allah, beri kami ilmu dan pencerahan yang dapat membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Serta berilah kami kemampuan untuk terus melangkah di jalan-Mu agar kami dapat kembali kepada-Mu dengan ridha. Ya Allah ya Tuhan andai suatu saat Engkau menjemput nyawa kami, matikanlah kami dalam iman ya Allah. Matikanlah kami dalam Islam ya Allah. Matikanlah kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Matikan kami ketika kami beribadah kepada-Mu. Matikan kami ketika kami sholat.
Matikan kami ketika kami ruku. Matikan kami ketika kami sujud. Matikan kami ketika bibir kami basah membaca Al-Quran. Ketika bibir kami basah menyebut namamu. Matikan kami ketika Engkau ridho dan mencurahkan rahman rahimu kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, andai suatu saat Kau menjemput nyawa kami, jangan matikan kami dalam keadaan kami kafir, ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kami maksiat, ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kami durhaka, ya Allah. Jangan matikan kami ketika kami berlumuran dosa, ya Allah. Ketika kami lupa kepadamu, ya Allah. Jangan matikan kami ketika kami jauh darimu. Jangan matikan kami ketika Engkau membenci diri kami. Ya Allah, tuntunlah kami dengan hidayah-Mu, agar kami terus menapaki jejak-jejak para nabi dan rasul-Mu, jejak-jejak para ulama pilihan-Mu, jejak para aulia Allah, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.